Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Syekh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 106. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, baris ke-12 dari atas, halaman 106, baris ke-12 dari atas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, tubu ila rabbikum, bertaubatlah kepada Tuhan kalian, qabla an tamutu, sebelum kalian meninggal dunia. Jadi Rasul memerintahkan kepada kita, bertaubatlah sebelum kita meninggal dunia. Kalau kita meninggal dunia baru sadar, maka kesadaran kita akan percuma, akan sia-sia. Tapi kalau kita sadar di dunia masih hidup, banyak berbuat dosa, lalu bertaubat kepada Allah, maka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diperintahkan oleh Rasul untuk selalu bertaubat kepada Allah, menyesali dosa-dosa kita dan bukan bangga terhadap dosa. Wabadiru bil a'malis solihati, bersegeralah untuk beramal soleh. Jadi bersegeralah untuk beramal soleh qabla an tusgilu, sebelum kalian sibuk. Kalau kita sibuk, mau ibadah susah, mau baca Quran susah, mau sedekah berat. Tapi kalau kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, usahakan kita lakukan dengan segera. Jadi kita diperintahkan kalau beramal soleh segera, jangan nunda-nunda. Karena kalau nunda-nunda, setan akan membisikkan ke dalam diri kita, akhirnya nggak jadi beramal. Hadirin sekalian, kita dapat gajian 1 juta, lalu kita niat ingin sedekah, ingin infak 100.000. Besok aja setan bisikin 100.000 gede banget, kebutuhan masih banyak. Akhirnya kita mikir 500.
50.000. Kita 50.000 ditunda lagi, setan bisikin lagi 50.000 tuh banyak, kebutuhan kamu banyak. Akhirnya lama-kelamaan tidak jadi beramal soleh karena kita menunda-nunda amal soleh, sehingga pada akhirnya setanlah yang tepuk tangan. Hadirin sekalian, jadi punya niat amal soleh, laksanakan pesan Rasul, jangan ditunda-tunda. Jadi kita bertobat kepada Allah, lalu kita perbanyak amal soleh dan bersegeralah untuk selalu beramal soleh. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati zikrikum. Sambunglah hubungan antara kalian dan Tuhan kalian dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diperintahkan oleh Allah menyambung hubungan antara kita dengan Allah. Gimana caranya? Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berzikir kepada Allah, Allah ingat kita. Kalau Allah ingat kita, pasti diberi yang baik buat kita. Hadirin sekalian, misalkan presiden ingat rakyatnya, ingat orang tertentu, maka diberi bantuan. Nah, Allah ingat kita, maka Allah akan memberikan rahmatnya tercurah pada kita. Hadirin sekalian, artinya kita dibahagiakan oleh Allah. Syaratnya adalah menyambung hubungan kita dengan Allah dengan cara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir jangan putus, kalimat-kalimat zikir banyak, kita bebas milih. Di antaranya istighfar, astagfirullah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah, atau sholawat, atau apa saja kita pilih satu, langgengkan, rutinkan. Dalam kondisi apapun, perbanyak istighfar, perbanyak la ilaha illallah. Itu menjaga hubungan kita dengan Allah, maka urusan kita insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi. Sesungguhnya Allah ta'ala menerima taubat hambanya malam yuhurgir, selama nafas belum di kerongkongan. Kalau nafas sudah di kerongkongan, tidak diterima taubatnya oleh Allah. Artinya hampir meninggal dunia, dicabut nyawanya, baru pengen taubat, terlambat. Hadirin sekalian, jadi batasan taubat adalah kalau matahari sudah terbenam, sudah terbit dari sebelah barat, itu namanya taubat ditutup. Atau nafas sudah di tenggorokan, sudah di kerongkongan, maka taubat ditutup. Hadirin sekalian, nah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, memperbaiki hubungan dengan Allah dengan pertama melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu tabluhu ruhuhu, sampai ruhnya, ilal hulkum, sampai kerongkongan, hinal maut, ketika kematian. Nah, ini adalah penjelasan dari hadis yang berbunyi malam yuhurgir. Apa itu malam yuhurgir? Tabluhu ruhuhu ilal hulkum hinal maut, nafas sampai kerongkongan ketika kematian, maka pada saat itu taubat tertutup. Hadirin sekalian, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man taba, barang siapa yang bertobat, taballahu alaihi, Allah akan menerima taubat hambanya. Jadi kalau kita bertobat, Allah berjanji menerima taubat kita. Nah, masalahnya maukah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi masalahnya adalah di kita, bukan di Allah. Allah menerima taubat hambanya. Kadang-kadang kita menganggap remeh fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah ayat Al-Quran, setelah hadis tentang taubat, penjelasan dari pengarang kitab ini. Summa'lam, kemudian ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmati kalian, anna taubata laisat hiya qaulul abdi bilisanihi.
Sesungguhnya taubat itu bukanlah ucapan seorang hamba hanya dengan lisannya mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, saya mohon ampun kepada Allah, saya bertaubat kepada Allah, min ghairi nadami bil qalbi, tanpa penyesalan dalam hati. Jadi kata pengarang kitab ini, taubat itu bukan sekedar kita mengucapkan astagfirullah, tetapi harus ada penyesalan dalam hati, penyesalan terhadap dosa yang kita lakukan. Kalau tanpa penyesalan bukan taubat, meskipun lisannya mengucapkan astagfirullah, astagfirullahnya bukan bertaubat, karena bertaubat itu harus didasari dengan penyesalan terhadap dosa. Wa min ghairi iqla'in anil dzambi, tanpa memutus perbuatan dosa tersebut. Jadi orang yang istighfar dosa lagi, istighfar dosa lagi, jadi langganan istighfar dosa lagi, istighfar dosa, itu bukan taubat. Taubat itu harus ada penyesalan lalu menjauhi perbuatan dosa tersebut. Wa qad zakarul ulama, sungguh para ulama menjelaskan rahimahullah, semoga Allah merahmati para ulama, menjelaskan apa? Lit taubati syaraitu, taubat itu memiliki syarat-syarat. La budda minha, yang harus dilakukan syarat tersebut. Jadi pertama kita memiliki kesadaran kita ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Dijelaskan oleh para ulama, hadirin sekalian. Wala tatimmu taubatu illa biha, dan tidak sempurna taubat itu kecuali dengan melakukan syarat-syarat tersebut. Apa syarat-syaratnya? Wahia salah satun. Syaratnya itu ada 3, hadirin sekalian. Nah, kalau kita ingin bertobat kepada Allah, syaratnya ada 3. Al-awwalu, yang pertama, an-nadamu bil qalbi anidz dzunubi salifati, penyesalan dalam hati terhadap dosa yang telah dilakukannya. Jadi harus ada penyesalan dalam hati terhadap dosa yang telah kita lakukan. Tidak ada penyesalan bukan bertaubat kepada Allah. Jadi harus ada penyesalan yang mendalam terhadap dosa yang kita lakukan. As-sani, yang kedua, al-iqla'u anidz dzambi, memutus dari dosa tersebut. Wa ma'nahu, maknanya adalah alla yatuba min dzambin wa huwa midhumun alaihi wa mulazimun lahu. Tidak disebut bertobat seorang hamba itu manakala dia istighfar lalu terus-menerus melakukan dosa dan tetap di dalam dosa. Jadi dia istighfar tapi dosa juga, istighfar dosa juga, maka tidak disebut dengan bertaubat. Bertaubat adalah memutuskan tidak melakukan dosa tersebut, hadirin sekalian. Wassalisu, yang ketiga, al-azmu, bertekad kuat, Allah ya'uda, untuk tidak melakukan, untuk tidak kembali, ila dzunubi ma'asya, kepada dosa tersebut, ma'asya, selama hidupnya. Nah, 3 ini kita perhatikan. Menyesal, tidak melakukan dosa lagi, bertekad dengan kuat untuk tidak melakukan dosa tersebut selamanya. Nah, manusia kan kadang-kadang di pertengahan hidup melakukan dosa. Kita taubat lagi kepada Allah, tapi jaraknya kan sudah jauh. Tapi kalau dosa, taubat, dosa, taubat, dosa, taubat, itu mengejek Allah. Tapi kalau kita sudah bertekad kuat, ternyata dosa lagi, dosa yang dulu itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tekad kuatnya harus tetap ada. Selama hidup saya nggak mau melakukan dosa ini lagi. Nah, taubat seperti itulah insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang, pertama menyesal dalam hati, yang kedua memutuskan perbuatan tidak melakukan dosa lagi, dan yang ketiga bertekad dengan kuat untuk tidak
tidak melakukan dosa itu selama-lamanya, meninggalkan dosa tersebut selama-lamanya. Dengan demikian taubat kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa bertobat dan membersihkan diri, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.